Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Sungai Musi, Palembang, di sekitar objek wisata Pulau Kamaro. Ribuan guru se-Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti pembinaan di akhir tahun ajaran 2024 untuk memotivasi para guru agar selalu bersemangat. Koalisi Organisasi Pers Sumatera Selatan menggelar unjuk rasa memprotes draft revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran karena tidak berpihak kepada kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Kita ke informasi pertama, sesosok mayat pria ditemukan mengapung di perairan Sungai Musi, Palembang, di sekitar objek wisata Pulau Kamaro. Tidak ada identitas apapun yang melekat pada tubuh korban. Warga sekitar objek wisata Pulau Kamaro digemparkan dengan penemuan sesosok mayat pria mengapung di dekat dermaga Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Rabu lalu. Mayat tersebut ditemukan mengapung oleh seorang warga yang sedang mencari barang bekas di tepian sungai. Petugas patroli Polairut Polrestabes Palembang yang tiba di lokasi segera menyisir sekitar lokasi. Saat diperiksa, tidak ada identitas yang melekat di tubuh korban. Diperkirakan korban telah meninggal lebih dari 1 hari. Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya korban. Tim Inafis Polrestabes Palembang kemudian membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan untuk kepentingan forensik. Laporan dari masyarakat melalui piket air Polrestabes ada seorang mayat Mr. X ditemukan dan dari piket SPK Polrestabes dan IDEN untuk pengecekan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sekarang ini belum ada identitas. Untuk identitas masih Mr. X. Untuk ciri-ciri mungkin pakaian atau ada apa sebenarnya? Untuk pakaian pakai celana lepis dan berbaju kaos tadi. Ya. Izin Komandan, terakhir himbauan untuk warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Untuk yang keluarga yang merasa kehilangan keluarganya langsung untuk mengecek korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Mayat pria itu diperkirakan berusia 30 tahun. Korban memiliki ciri berbadan gempal, menggunakan kaos berwarna hitam dengan menggunakan celana panjang berwarna hitam. Polisi mengimbau masyarakat yang mengetahui atau sedang mencari keluarganya dengan ciri-ciri yang sama dapat segera menghubungi polisi. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Pasca diterjang banjir, ratusan rumah warga di Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dipenuhi dengan material lumpur dan sampah. Longsor yang sebelumnya menutupi badan jalan kini sudah kembali dibuka setelah petugas menerjunkan alat berat. Petugas gabungan dari BPBD Ogan Komering Ulu, Polri, dan TNI serta warga membersihkan longsor yang menutupi jalan Desa Kelumpang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebuah alat berat didatangkan petugas untuk menyingkirkan material longsor. Longsor yang menutupi badan jalan ini mengakibatkan 4 desa di Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu terisolasi. Desa Kelumpang merupakan salah satu daerah yang terkena dampak cukup parah akibat banjir yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Ratusan rumah warga terendam lumpur dan sampah. Warga kini kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Seluruh masih tertutup. Lebih kurang jarak 1 kilo. Ada berapa jumlahnya Pak penduduk kita? Jumlah penduduk kita sekarang ini lebih kurang 1.500-an. Jadi apa harapan kita Pak? Harapan kami selaku masyarakat Desa Kelumpang, mudah-mudahan apa yang telah dijanjikan oleh Bupati Ogan Komering Ulu untuk membersihkan material lumpur dan bebatuan yang ada di menutupi seluruh akses jalan Desa Kelumpang ini dan akan memperbaiki jembatan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu beralih lambannya penanganan pasca banjir di Desa Kelumpang karena wilayah tersebut sulit ditembus menggunakan jalur darat. Mulai tadi siang sampai malam hari ini berhasil menyisiri daerah-daerah wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Logan. Karena beberapa hari lalu ini termasuk kawasan sudah ditembus dikarenakan banyak material-material batu hasil banjir bawaan banjir kemarin, sehingga
akses jalan akhirnya normal kembali setelah petugas bekerja lebih dari 5 jam. Meski demikian, warga diimbau tetap waspada mengingat curah hujan di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini masih cukup tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu. BNPB akan mencari tahu penyebab banjir yang merendam ribuan warga. Maksud kami ribuan rumah warga dengan menunjukkan tim dan melakukan pemetaan melalui udara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi terdampak banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Ulu Ogan yang merupakan wilayah paling parah dilanda banjir beberapa waktu lalu. Kedatangan Kepala BNPB untuk melihat secara langsung proses penanganan bencana di wilayah tersebut. Untuk mengetahui penyebab banjir yang merendam ratusan rumah warga, BNPB akan menerjunkan tim. Tim tersebut akan menganalisis secara mendalam tentang penyebab pasti terjadinya banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nantinya, wilayah yang terdampak banjir akan dilakukan pemetaan melalui udara. BNPB akan memetakan dari atas, apakah nanti dengan pesawat helikopter atau dengan drone, sehingga tahu sumber masalahnya apa itu. Di samping itu juga TMC supaya pada saat pembersihan material di kampung ini tidak terganggu sampai dengan bersih dan masyarakat bisa kembali beraktivitas. Setelah mengetahui penyebab banjir, BNPB akan menyusun langkah-langkah antisipasi agar bencana serupa tidak terulang kembali di waktu yang akan datang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.